tulang yang dislot. Tulang itu kompak ya. Jadi kalau di sediaan nanti jangan di gambar tantu atau di sketsa, baik-baik itu tuh saluran Volkmann. Tapi kalau soal gambaran di preparat sudah di model begini. Jadi paling luar itu adalah periosteum. Dan di dalam itu yang tulang kompak. Nanti kalau tulang sponggiosa lain lagi. Nah ini secara sketch ini tulang kompaknya dia berupa satu unit itu osteon itu misalnya kalau di hepar ada vena centralis ya satu lobulus, tapi ini memang satu osteon ya osteon. Kemudian ada Havers ya ada saluran Havers di tengah-tengah ada saluran Havers. Kemudian Havers, jadi kalau berapa pelintahan ada yang bulat-bulat di tengah. Tapi di antara Havers itu ada penghubung, saluran-saluran yang menghubungkan saluran-saluran Havers. Itu dinamakan saluran Volkmann ya. Jadi ada Volkmann sebagai saluran penghubung dari Havers ini. Kemudian ada lamela-lamela dan kanal kulit. Jadi lamela yang mengelilingi Havers ini. Nah, ini sedikit saya lebih coba. Ini lebih terang. Ada shalom hijau. Jadi ini Coba dari beda ini. Havers, jadi Havers dihubungkan oleh Volkmann. Jadi ini yang Havers. Ini Volkmann. Nah, sehingga struktur ini yang memungkinkan tulang ini diberi suplai nutrisi pembuluh darah. Karena kali kompak semua jaringan harus mendapatkan makanan ya. Ya toh? Semua jaringan harus hidup. Hidupnya itu dari mana? Dari nutrisi, dari makanan. Makanan itu dari mana? Dari pembuluh darah yang dibawa oleh darah. Nah, itu kan dibawa oleh darah mesti dalam pembuluh darah loh, disuplai oleh pembuluh darah ke seluruh jaringan. Jadi dari kita makan, dicerna, di usus, seluruh pencernaan, kemudian dia bawa melalui diserap oleh organ-organ di saluran pencernaan, dibawa melalui pembuluh darah. Dan juga begitu juga kalau ada hormon-hormon tertentu di sintesis dibawa juga oleh pembuluh darah. Karena kalau hormon-hormon tertentu kan tidak ada, kalau endokrin kan tidak ada saluran keluar, jadi salurannya adalah pembuluh darah. Jadi hormon-hormon yang disintesis produksi disuplai melalui pembuluh darah, dibawa ke seluruh jaringan sel. Nah, sel-sel dan jaringan itu harus hidup oleh nutrisi ini. Kalau bilang tulang kompakta, keras, mau dapat dari mana? Maksudnya keras. Kompak itu maksudnya keras. Dia masuk melalui apa? Kalau dia belajar tulang. Kalau di tulang pada titik di tulang itu lubang masuk itu apa yang namanya? Kalau struktur anatomi itu kalau lubang apa yang namanya? Foramen, no? Foramen apa yang namanya?
di sini, atau ada di sini, pokoknya dari dia baru mau masuk di situ lah. Tidak muncul soal DPA. Dari foramen itu masuk ke Volkmann dan ke Havertz. Dan dia supply seluruh tulang. Pagi ini suka kantor. Di Lazio banyak sekali tugas nih. Itu cuma main game. Kalau belajar boleh loh. Cuma main game. Siang mengantuk. Baru jam 10 sudah mengantuk. Coba diri dulu semua. Sudah tidur berarti dia mesti duduk terus. Tambah urusan. Titik. Namanya aja manusia, boy. Kemudian pada daerah Spugnosa, dalam Spugnosa, struktur kerasnya itu dinamakan radicula. Kemudian ada rongga-rongganya. Jadi yang gimana ini gambaran? Sama yang super mie dan begitu, no? Super mie dan mie itu lebih radicula, gitu ya? Oke. Rongga, no? Saya DP itu kalau super mie dan masih belum taruh di air, masih keras, bukan, no? Kira-kira DP itu radicula saja. Kemudian ada rongga-rongga, sesuai namanya Spugnosa. Nah ini satu osteon dengan pusatnya adalah kanal Havertz ya. Satu osteon ini, satu bulatan itu dari lamela bulatan berjalan melingkar dengan pusatnya adalah kanal Havertz. Itu satu osteon. Lacuna itu semacam apa ya? Satu lacuna, satu wadah ya, lacuna. Sama jadi mulai makan bakso tenis. Apabila tak tenis dewasa, bakso. Puasa seperti ini. Aduh, suka selawat hari ini, Kak. Tenis, boleh tenis sudah.
Kalau taruh di ini bertambah porsi bagi ini. Soalnya itu mulai dari muka ya, soalnya ke tenis cuma ada bola tenis di kita. Oh iya, satu sama lima kanto. Berapa pagi kan? Iya, sudah boleh. Dari berapa ini? Sahur. Cuma ini Islam bertinggul yang ngantuk. Tambah. Bola tenis ya, jangan ingat kata-kata tadi ya. Suami. Taruh di tambah. Itu DP porsi DP tambah ini. Porsi kok mau tendensi ke makanan ya kan? Jadi DP tambah wadah. Mengatakan tuh bola tenis ini itu tuh lakuna. Memang ada itu? DP tambah itu lakuna. Iya. Iya injek. Jadi kalau pada pewarnaan dia semacam rongga-rongga kosong saja. Sebenarnya osteosit tetap di situ. Ada sel tulang yang menempati posisi itu. Itu lakuna dari dalam, ya. Jadi itu supaya tahu apa ini lakuna. Dia berupa tempat untuk ditempati oleh osteosit. Jadi osteosit tampak terletak seperti itu. Nah, ini yang memang pewarnaan. Jadi kalau potongan, jadi selantar tulang kalau ada pewarnaan, ada juga yang sediaan gosok. Yang tadi hitam itu sediaan gosok, maksudnya sediaan gosok. Cuma tulang langsung mikrotom, langsung taruh di preparat tanpa diwarnai, jadi dia hitam putih, gitu ya. Oke, itu dinamakan sediaan gosok. Jadi tulang langsung dipotong di mikrotom setebal biasanya mikron kalau jaringan. Kita langsung taruh di atas objek kelas dan dilihat dengan mikroskop ini hitam putih. Tapi kalau ini, nah lihat lakuna. Seharusnya kalau ada isi itu osteosit di dalam situ. Dengan pewarnaan begini kelihatan kosong, ya, kelihatan kosong dengan dua dimensi. Dan sepotong dong dua dimensi. Namanya kan tuh kalau wadah begini, namanya begini. Cuma wadah begini di pinggir dong, di tengah dengan kosong, udara. Karena itu. Jadi lakuna itu adalah suatu tempat untuk ditempati oleh osteosit. Nah ini yang sediaan gosok. Tulang langsung dipotong dengan mikrotom setebal yang dibutuhkan, biasa mikron, taruh di gelas langsung kelihatan. Nah ini DP lakuna yang boleh hitam-hitam karena apa? Beliau pada isi kami begitu. Karena dia bisa tulang tak masuk di situ, di lubang-lubang situ. Oh, potongan. Sampai membuat gaji kayu kan banyak diserbuk toh. Itulah ini walaupun bagaimana di alat ada diserbuk dia tak masuk di situ, langsung taruh. Ini sediaan gosok ya, jadi kelihatan hitam putih. Kali ini dengan pewarnaan khusus. Karena ini memperlihatkan matriks tadi ya. Nah ini yang Haffers dan Folkman. Kalau ini Haffers. Saluran begini ini Haffers dan ini Folkman. Kebetulan di antara potongan melintang dia tak potong memanjang itu dia. Kalau yang lain kan memang bulat-bulat tuh tak potong melintang. Tapi kebetulan ada satu yang ini sudah lebih gagal. Lebih gacor sok. Kayak lukisan. Kali ini lakuna itu yang kita lihat itu, yang berjalan di lamela lingkar dan karena Haffersnya yang
osteogenesis tulang. Hilang Dia lagi. ada dua proses dari osteogenesis tulang, yaitu ada yang dinamakan ossifikasi intramembranosa dan ossifikasi endokondral. Ossifikasi intramembranosa ini atau intramembran juga kalau ada textbook yang lama, kalau dulu orang bilang itu ada ossifikasi desmal. Jadi ada juga yang masih bilang ini ossifikasi desmal. Tapi untuk menggambarkan lebih mendekati pada proses dinamakan intramembranosa. Supaya memang pikiran langsung menuju pada membran langsung pada tepi itu, pada seluruhnya ya. Jadi proses penulakannya pada diawali dari situ. Kemudian endokondral, baru nama endo, berarti yang berlangsung di dalam. Ya. Akan mirip juga dengan sebentar kalau pada proses pada tulang rawan. Pada tulang rawan juga ada yang dari tepi, ada yang prosesnya di kalau dari tepi itu dari kondroblas, dari lapisan kondrogenik. Kemudian ada yang dari proses tulang rawannya dari tengah, mirip-mirip saja. Tapi beda, mirip tapi beda. Kalau ossifikasi atau proses penulakan ada tulang rawan di situ. Ada sel-sel tulang rawan, ada sel-sel ya, sel-sel tulang rawan. Jadi kalau bilang di tulang ada tulang rawan, ya ada sel tulang rawan yang berperan karena dia diawali oleh tulang rawan itu, sel-sel tulang rawan. Kalau tulang rawan ya tulang rawan, cuma tulang rawan saja, cuma kondroblas saja yang berperan di situ. Nah, pada ossifikasi intramembranosa tulang dibentuk langsung dalam jaringan ikat primitif, ya, melakukan senkim renal. Dia pertama mula-mula memadat menjadi lapisan jaringan ikat yang kaya pembuluh darah. Tolong tantanganin dong. Begini. Jadi mula-mula di situ senkim ini kan pada masa embrional, senkim ini sumber dari segala sel, loh. Sel primitif ini. Kemudian molekul kolagen. Kolagen ini kan tahu ya, matriks ya. Matriks tulang, matriks ekstraseluler. Di jaringan ikat pun dia matriks. Matriks jaringan ikat. Pokoknya matriks ini ya itu dia. Kolagen. Sekresi oleh osteoblas setelah membentukkan tulang embrional, polimerasi ekstrasel membentuk banyak serabut yang terorientasi acak di clavicle. Nah, kalau matriks tulang ini diletakkan dalam jaringan ikat primitif, di dalam kemudian menjadi tempat deposisi kalsium fosfat. Dan semua matriks yang ditambahkan osteoblas mengapur. Jadi terjadi mengapur kalsifikasi, ya. Pengerasan. Pengapuran itu kan terjadi proses pengerasan tulang. Kalau tidak terjadi pengapuran kan korotin tulang meroboh semua, toh. Jadi tulang lunak. Sehingga proses ini harus berlangsung sehingga peran dari deposisi kalsium, makanya asupan kalsium dibutuhkan pada saat proses buat jangan seumur 60 baru lebar meji mau kalsium biar besok truk yang mau pelan kalsium mobilnya apa seumur begitu toh. Jadi yang perlu mendeposisi kalsium pada saat orang masih tulang itu masih aktif dalam proses osteoblas itu dalam proses destruksi dan pembentukan itu, sehingga banyak deposisi kalsium pada daerah trabekel itu, sehingga trabekel itu menjadi kuat, tidak menjadi kropos. Setelah perempuan berhenti proses maksudnya osteoblas pada permukaan luar dan dalam tulang menjadi berbentuk mirip fibroblas. Jadi mirip fibroblas itu dia mengeksir. Yang kemudian diperlukan untuk memperbaiki fraktur, kemampuan osteogeniknya diaktifkan kembali.
kembali dan menjadi osteoblas. Jadi dia kisut sedikit, dia berkecil karena dia menjadi inaktif. Nanti pada saat ada trauma, ada fraktur, ada apa, pada saat proses remodeling dia dibutuhkan lagi untuk melakukan pembentukan tulang baru. Nah, ini proses osifikasi intramembranosa. Ini ya, jadi ada osteoblas dan osteosit itu. Nah, sekarang endokondral. Tadi yang kita membranosa kalau baca di textbook lain yang menulis desmal sama dong. Osifikasi desmal sama dengan intramembranosa ya. Jadi kalau baca sekarang endokondral sesuai dengan namanya endo. Jadi bila pembentukan tulang berlangsung dalam tulang yang telah ada, jadi di dalam tulang itu ada dileping epiphysis, itu ada proses salantar yang bersusun seperti tumpukan tumpukan piring atau tumpukan apa itu ya, pokoknya dia tak tumpuk gagah begini. Dalam perkembangan tulang panjang, karena pertama kemudian pusat penulangan adalah pembesaran terposit setempat di pertengahan bagian batang dari model tulang rawan model ya. Tapi dia ini proses tulang ya. Karena kalau namanya osifikasi kan proses pertumbuhan. Jadi proses pertumbuhan itu masih di bacinta embrional. Bacinta embrional dia tulang ini diawali dari pulau-pulau tulang di tulang rawan ada dinamakan tulang rawan embrional. Ada pulau-pulau tulang rawan. Itu dia menjadi sumber menjadi tulang ya, proses tulang. Bersama perubahan dalam model tulang rawan, potensi osteogenik, sel-sel di epikondrium diaktifkan pada tahap perkembangan sebuah tulang panjang yang terdiri dari epifisis, maka tulang rawan ini pada ujungnya dan epifisis terdiri atas daerah penulangan endokondral. Jadi apapun itu tulang pada ujung-ujungnya pada epifisis itu tetap tulang rawan hyaline. Ya. Jadi ada bagian tulang rawan hyaline pada bagian epifisis permukaan. Nah, epifisis permukaan epifisis ini yang diselubungi oleh tulang rawan hyaline yang akan menjadi permukaan pada sendi. Ya, jadi membutuhkan satu tulang rawan yang halus, licin, kuat, kenyal, pokoknya semua ada pada dia struktur. Kalau tulang atau bongkas kosong lagi ini kan anak kencing sampai gini lah, tuh sendi-sendi loh. Jadi dia ada pada permukaannya ada tulang rawan hyaline ya. Namun pada diafisis ada proses, jadi proses perkembangan endokondral itu pada diafisis ya. Ini klotrosit. Ini proses di awal ya, di embrional ya, bukan. Nah, ini proses penulangan endokondral yang terjadi di metafisis, ini proses memanjang karena jadi proses endokondral ini yang membentuk tulang jadi bertumbuh menjadi panjang. Jadi ada zona istirahat, proliferasi, maturasi, hipertrofi, kalsifikasi, kemudian degenerasi, kemudian terjadi penulangan, osifikasi, kemudian diresorpsi lagi. Dia masuk lagi berputar ulang. Siklus itu berjalan terus. Ya. Nah ini dari awal dari atas zona istirahat, proliferasinya di sini. Yang terlihat selnya bertumpuk ini, kemudian hipertrofi dia menjadi membesar di sini, kemudian terjadi kalsifikasi, pengapuran, jadi mulai di deposisi kalsium ya, jadi matriks ekstrasel di deposisi selnya tetap, nah kemudian karena banyak
bagian sel-sel tulang rawan. Kalau di sini kan penulangan. Nah, zona osifikasi di sini. Nanti kalau di sini nanti sudah dapat tuh osteoblas dan osteosit. Dia semua masuk di diafisis sama kantor. Nah ini juga dari tepi ya. Jadi ini dari susun. Kemudian di sini hipertrofi ya, zona hipertrofi. Ini zona proliferasi di sini. Kemudian terjadi penulangan, osteogenesis di sini. Di sini ya. Nah, sama juga ini dari sini. Cuma tadi lebih sketsa ini, gitu loh. Zona istirahat di sini, zona proliferasi, zona hipertrofi, dan ini zona osifikasi, ya, penulangan pada preparat. Pinjam anak apa handphone? Coba ke chatnya Vale. Coba bilang apa ke A, B, begitu pada chat. Pasal? Vale. Hipertrofi dan proses ini osifikasi. Coba apa ke A, coba gitu kan. Tes. Sebelum masuk pada osifikasi. Ini udah bukan. Contoh satu aja. Bikin gitu. Enak cuma tapi foto dia memang. Ini untuk pembentukan tulang renal. Ini kalau dinamakan tulang rawan renal. Diblok betulan. Diblok betulan. Capek. Emang kata kita udah ulas dari chat. Kalau mula-mula begini dia bentuk ini adalah tulang rawan. Ini tulang rawan jadi ini bisa juga dikatakan tulang rawan embrional karena di masa embrion. Kemudian pada remodeling tulang kita lihat bahwa ini osteoblas itu berjejer bagus. Kalau di sini nampak itu osteoplas. Osteoplas yang destruksi. Banyak mengeluh kan Vira. Untuk sebentar, berarti kalau di sini osteoplas lewat berarti di sini. Atau sebentar lagi, kalau ini sel semua rusak atau semua tua apa, osteoplas semua datang di sini. Dia semua bikin rusak. Dia semua destruksi dan resorpsi. Dia bikin rusak, dia bikin hancur, dan dia resorpsi. Osteoplas ini sumbernya bersumber sama dengan monosit. Jadi dia mirip monosit. Monosit kan tahu dong? Monosit jadi apa? Makrofag. Makrofag apa? Berfungsi fagositosis semua itu. Jadi memang berfungsi itu. Demikian juga dengan osteoplas. Osteoplas ini sama dengan monosit, makrofag berfungsi begitu. Mendestruksi, menghancurkan, menyerap, resorpsi. Nanti osteoblas yang membentuk kembali, remodeling ya. Nah, sehingga osteoblas dan osteoblas ini satu pasangan yang ideal. Jadi tidak boleh osteoblas bekerja lebih keras, lebih kuat dari osteoblas. Kalau osteoblas lebih dominan dari osteoblas, maka lebih banyak yang dirusak kok, diresorpsi, kemudian belum ada pembentukan baru, maka tulang menjadi tidak kuat, jadi keropos, ya, gitu ya. Jadi itu kenapa terjadi pengeroposan tulang? Karena ada ketidakseimbangan dari osteoblas dan osteoplas. Demikian juga pada proses-proses sel-sel yang lain, misalnya pada luka di kulit itu ada proses deposisi dan matriks dan kolagen yang menentukan terjadinya penyembuhan dengan misalnya scar formation, keloid dan lain sebagainya.
misalkan itu tidak terjadi, maka selalu mengganggu proses. Capeknya capek. Proses dari Jin datang kok Jin datang tanya Jin tanya lebih apa dominan kerja tanya sekarang osteoblas. Apa dengan dia singkat sementara? di Kalau tengah-tengah leukosit lebih dominan, nah so penyakitnya lebih lama, normal. So leukemia lagi diceritakan karena leukosit dominan. Jadi dia tidak boleh ada yang dominan, harus seimbang semua ya. Yang tiga ini. Jadi kita lihat ada osteoblas ini. ada tahu Osteoklas sama-sama mereka menjalankan tugas mereka masing-masing ya. Sehingga terbentuk proses-proses yang terjadi pada tulang. oh ya mana lebihan para guru Lakuna yang ada osteosit di dalam lakuna mengoroga itu ya. Di sini kita lihat di permukaannya ini adalah tulang rawan hialin yang melapisi tulang. Siapa ya, Kak? Kak, usus Sehingga sekali, Kak. yang saling bergesekan adalah tulang-tulang rawan hialin. Ya. Strukturnya sama